Pada video kali ini, kami dari kelompok D4 akan memaparkan tentang gangguan biotik pada sengon atau Paraserianthes parvataria. Lokasi yang kami ambil berada di daerah Mangguwarjo, Depok, Sleman. Apabila dilihat dari jarak antar pohon yang sama dan teratur, lokasi ini diduga merupakan hutan tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Pada hutan tanaman ini, tampak banyak pohon sengon yang terkena penyakit. Penyakit karatumor merupakan penyakit yang paling dominan. Sengon merupakan salah satu jenis tanaman kehutanan cepat tumbuh yang banyak dikembangkan di hutan rakyat dan hutan tanaman karena sifatnya yang menguntungkan, seperti dapat tumbuh pada sebaran kondisi iklim yang luas, tidak menurut persyaratan tempat tumbuh yang tinggi, dan multiguna. Selain digunakan sebagai kayu konstruksi ringan dan furniture, sengon juga digunakan sebagai bahan baku pulp bersama dengan jenis kayu lainnya atau disebut pulp campuran. Gangguan yang pertama adalah karatumor. Karatumor disebabkan oleh jamur Puromycladium falcatarium. Gejala dari penyakit ini merupakan adanya benjolan berbentuk bulat atau pembengkakan pada batang, cabang, atau ranting pohon. Tanda yang muncul adalah adanya spora jamur mikroskopis. Penyebaran penyakit ini dapat melalui angin, serangga, dan juga air. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah pengaturan jarak tanam, isolasi tanaman, dan penggunaan bibit yang unggul. Upaya pengendalian dapat dilakukan secara mekanika dan kimiawi. Secara mekanika dapat membuang karatumor secara langsung, sedangkan dengan kimiawi dapat menggunakan fungisi.
adalah retakan dengan arah radial yang terjadi pada batang pohon. Terkadang, frost crack memiliki perkembangan helikoidal. Frost crack biasa terjadi di bagian bawah pohon. Dengan adanya retakan tersebut, inang sangat rentan terhadap serangan penyakit lain atau hama dan jamur. Penyebab dari frost crack ini adalah suhu rendah yang terjadi secara tiba-tiba. Pencegahannya dapat dilakukan dengan membungkus batang pohon selama musim dingin. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan pemangkasan, penutupan bagian retak, dan pemberian zat akar yang tidak terserang hama atau jamur pada bagian yang retak. Rayap atau Coptotermes curvignatus merupakan serangga perusak batang yang menyerang ketika tanaman masih hidup karena menyukai selulosa pada tanaman. Gejala yang muncul dari penyakit ini merupakan kayu keropos dan batang beralur. Tanda dari penyakit ini ditemukan rayap basah dan lubang kembara. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengaturan jarak tanam dan pengaturan kelembapan habitat pohon. Pengendalian dapat dilakukan secara mekanis dengan membersihkan lubang kembara dan eradikasi, secara biologis dengan predator alami rayap, dan secara kimia dengan insektisida. Kerusakan daun berikut disebabkan oleh ulat kantong atau Pteroma plagiaulus. Ulat ini menyerang pada musim kemarau di fase larva. Gejala yang muncul adalah adanya daun berlubang dan menguning, dengan tanda adanya ulat kantong pada daun atau ranting. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengaturan jarak tanam dan monitoring berkala. Pengendaliannya dapat dilakukan secara mekanik dengan pengambilan ulat secara langsung, biologi dengan musuh alami atau predator ulat kantong, dan kimiawi dengan penyemprotan insektisida. Pada lokasi ini ditemukan juga epifit. Pada lokasi ini juga ditemukan gulma. Gulma penutup tanah menyebabkan persaingan unsur hara, air, dan cahaya matahari ketika inang dalam fase semai. Zat alelopati dari gulma menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman. Penyebaran gulma dapat dilakukan lewat air dan juga angin. Penyebab dari serangan ini adalah jarak tanam. Jarak tanam yang besar memberikan peluang gulma untuk tumbuh subur. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan pembabatan secara rutin.
dan upaya pengendalian dapat dilakukan secara mekanis dengan memangkas gulma, secara kimia dengan penggunaan herbisida, dan secara biologis dengan menggunakan gulma untuk pakan ternak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.